Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham games yang kemarin sempat mencatatkan all time high, namun per hari ini mulai turun guys ya. Apakah investor yang nyangkut di saham games lebih baik cut loss atau masih bisa hold saham yang satu ini? Nah, tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice ya, so silahkan simak sampai akhir. Saham games PT Golden Energy Mines Tbk, saham sektor batubara yang juga rutin bagi dividen, ini sebenarnya kemarin sempat all time high guys ya, di level 18 ribuan. Namun dikarenakan banyak investor yang FOMO atau fear of missing out ya, takut ketinggalan kenaikan saham games dengan tidak memperhatikan drawdown dari saham games ini, maka banyak sekali investor yang nyangkut ya guys ya di harga tinggi. Sehingga ketika hari ini mulai turun 9,39%, saham games ini kita lihat guys ya, banyak sekali investor retail yang nyangkut dan hari ini close di 14 ribuan. Jadi teman-teman bisa bayangkan guys ya, banyak investor yang sudah beli saham games ini di harga bawah ya guys ya. Karena kalau misalkan kita lihat secara year to date, maka di bulan April dan juga Juni ini sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan guys di level 6.000 sampai 7 ribuan. Ya, jadi banyak sekali investor yang sebenarnya sudah membeli saham games dengan tujuan untuk dividen investing. Dan mereka pun sebenarnya tidak tahu ya bahwa harga saham games ini akan dinaikkan sampai 18.000. Tidak ada yang tahu ya guys ya, dari investor retail ini bahwa mereka akan mendapatkan capital gain yang sangat besar dari saham games, jauh melebihi potensi dari dividennya itu sendiri gitu guys ya. Tapi dikarenakan harga sahamnya terus tinggi, maka ketika investor yang sudah buy on weakness di saham games ini membeli di harga murah, mereka juga terima terus dividennya guys ya, meskipun memang setiap pembagian dividen ada potensi penurunan, namun ya teman-teman investor ini, teman-teman dividen investor ini, dia masih melihat bahwa saham games ini sangat layak ya untuk di hold, karena setelah rilis laporan keuangan kuartal 1 dan juga kuartal 2 itu bisa langsung membagikan dividen interim. Jadi menurut mereka tidak ada salahnya untuk kita hold saham games ini dan terus terima dividennya. Dan secara mengejutkan saham games ini malah naik ya guys ya, harganya sampai di 18.000 dan juga mencatatkan all time high, bahkan cuan beggar 140% plus dividennya. Nah, tapi banyak juga investor retail yang tidak memperhatikan drawdown atau potensi penurunan dari saham games yang sudah naik tinggi dan juga sudah habiskan potensial upside-nya. Nah, inilah yang sebenarnya kita akan bahas pada video kali ini sebagai pembelajaran guys ya, sebagai pembelajaran untuk teman-teman yang mungkin ya guys ya merasa FOMO, merasa ingin masuk di saham-saham yang sudah all time high atau bahkan mungkin sahamnya tidak bagi dividen. Jadi, kalau misalkan teman-teman merasa nyangkut ya di saham game, sebenarnya bukan salah sahamnya. Sahamnya bagus ya guys ya. Valuasinya kita lihat juga pairnya masih menarik. Lalu kuartal 2-nya juga bagus. Nah, dan juga games ini setelah rilis laporan keuangan kuartal 1 dan kuartal 2 itu bisa langsung bagi dividen interim. Dan jarang sekali ya ada saham yang seperti ini. Dan juga games ini pengendalinya adalah dari PT Sinarmas Group ya guys ya. Sehingga ini termasuk salah satu perusahaan milik konglomerasi seperti itu. Profitabilitasnya juga tinggi, lalu kita lihat juga dividennya juga menarik ya guys ya. Sebelum harga sahamnya naik tinggi, ini sangat menarik guys dividennya. Lalu dari sisi return on asset dan return on equity juga sangat tinggi guys ya, sehingga banyak sekali investor yang memberanikan diri untuk buy on weakness. Nah, seharusnya teman-teman pun melakukan hal yang seperti itu ya, karena dengan tujuan untuk beli saham dividen jauh-jauh hari sebelum pembagian dividennya, itu adalah hal yang biasa kita lakukan sebagai dividen investor ya. Jadi teman-teman silahkan lakukan evaluasi kembali. Tapi kembali lagi, apakah lebih baik kita cut loss atau hold saham games ini? Nah, kalau misalkan teman-teman masih kuat nge-hold ya guys ya, saham yang rutin bagi dividen ini, silahkan di-hold ya guys ya. Dan juga silahkan terima dividennya yang sudah rutin dibagikan oleh saham games. Dan kedepannya kemungkinan juga bisa lanjut ya guys ya, rutin bagi dividen seperti itu. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya untuk hold saham games ini, meskipun dalam posisi yang sedang floating loss. Tapi tentu saja dari sisi psikologis, teman-teman akan merasa terganggu, akan merasa terbebani, dan ya kemungkinan akan kepikiran terus gitu guys ya. Tiap teman-teman tidur akan kepikiran, oh iya game saya masih nyangkut ya, game saya masih nyangkut. Lalu banyak juga yang bertanya, Kak, ini lebih baik saya hold atau lebih baik saya cut loss gitu kan. Kalau menurut saya sih, selama games ini rutin bagi dividen dan tidak ada masalah ya di perusahaannya, ya di hold juga tidak masalah seperti itu.
Nah, tapi ada beberapa hal yang menarik yang kita temukan guys ya, di mana pengendali dari saham games ternyata melakukan trading di saham games ketika harganya naik tinggi. Nah, pada tanggal 10 Agustus 2023 guys ya, ada Golden Energy and Resource ini sebagai pengendali juga ternyata menjual banyak kepemilikan, dan yang menampung adalah PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA yang juga pengendali dari saham games ini ya guys ya. Lalu pada tanggal 21 Agustus ya terpantau ada Golden Energy and Resources ini kembali menjual 6,99% dengan pembelian dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk guys ya, yang juga membeli dengan jumlah yang sama. Lalu pada tanggal 25 Agustus 2023 ya PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA ini juga menjual kembali ya guys ya 4,42% saham games ini karena memang harganya sudah naik tinggi. Ya jadi sebenarnya tidak ada masalah guys ya dengan hal ini, namun teman-teman juga harus paham bahwa pengendali pun bisa menjual sahamnya ketika harga sahamnya itu diangkat dan juga naik tinggi guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini Golden Energy and Resource Limited ini tinggal 6,9% dan PT Dian Swastatika Sentosa ini memegang 51%. Sedangkan anak usaha dari ABMM atau PT ABM Investama yaitu PT Radika Janantaraya memegang 30% guys ya, seperti yang sudah terjadi dalam proses akuisisi ya di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk porsi masyarakat di angka 12%-an dan bertambah ya sepanjang Juli 2024 ini. Nah, jadi memang kita melihat untuk kenaikan saham games ini juga ada transaksi dari pengendalinya. Dan bukan hanya itu guys ya, per hari ini kita melihat ternyata ada distribusi yang cukup besar di saham games pada tanggal 30 Agustus 2024 ini guys ya. Dan nanti kita akan open market lagi di bulan September gitu ya, di awal September. Nah, di sini kita melihat ternyata investor retail sudah banyak menjual saham games ya. Kemungkinan ada yang take profit atau ada juga yang cut loss ya di level 15.100 sampai 15.400-an. Ini kita pantau guys, banyak sekali investor retail yang sudah menjual saham games ini. Dan bukan hanya retail, ternyata ada investor asing juga yang masih menjual saham games ya guys ya. Kalau misal kita perhatikan untuk saham games ya, coba kita cek ya saham gamesnya. Nah, di sini games kemarin sebenarnya sempat kita pantau ketika terkoreksi 1,43%, itu buangan asingnya cukup masif ya, buangannya cukup besar 11,6 miliar ya guys ya dari investor asing. Lalu per hari ini kejadian ya, ternyata apa yang kita prediksikan kemarin di channel satu lagi di IQ Saham di sini turun 9,38% guys ya, dan juga ada net sell asing ya. Meskipun hari ini sebenarnya asingnya jualannya tidak terlalu ramai, tidak sebesar kemarin seperti itu. Tapi memang dari broker summary pun kita melihat ya bahwa investor asing juga ada penjualan per hari ini. Ada AK dan juga BK yang terpantau melakukan distribusi. Sedangkan yang melakukan akumulasi ada Mirai Asset, BBSQ, CCOD dan lain-lain guys ya. Apakah saham games masih punya peluang untuk bisa naik? Ya masih ada sebenarnya. Ketika ada investor besar yang kembali menaikkan harga saham games, maka ada potensi games ini bisa naik lagi. Tapi ingat guys ya, di sini saya ingin mengedukasi ke teman-teman ya, agar teman-teman itu ketika mau melakukan trend following, jangan terlalu FOMO untuk beli di harga atas. Kalau misalkan memang baru naik 1 hari, 2 hari ya guys ya, lalu di hari ketiga itu masih naik dan teman-teman melakukan take profit, tidak masalah. Ya, tidak masalah, itu namanya trend following gitu ya. Kita beli saham-saham yang uptrend dan berharap saham tersebut masih akan lanjut naik lagi. Itu tidak masalah. Dan bahkan ketika kita buy on normal correction, beli di area higher low-nya, itu pun tidak ada masalah ya selama ada akumulasi yang bagus seperti itu. Nah, di saham games ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang FOMO ketika harganya naik dan sudah diberitakan beberapa hari sebelumnya bahwa all time high sudah terjadi, banyak yang beli di area all time high-nya. Nah, ini yang saya katakan adalah FOMO ya gitu guys ya, atau fear of missing out, atau takut ketinggalan kereta seperti itu. Dan ketika ada koreksi, ada fase denial, ya lalu mulai turun lagi ada fase panic ya guys ya. Lalu ketika anjlok ada downtime, depression ya guys ya, merasa depresi, merasa salah
ya beli di pucuk, dan kita pun melihat ya beberapa postingan dari beberapa investor yang beli di harga pucuk ya guys ya. Ada yang minus sampai 24%-an dan beli di 18.452. Lalu ada juga yang beli di 14.900-an, dia minus sekitar 6,57% yang cukup mengejutkan. Ternyata ada ya investor retail yang beli di 18 ribuan gitu ya. Dan kita melihat juga ya guys, ada postingan di tanggal 29 kemarin, 18% saya hilang dalam sekejap ini di saham ABMM ya guys ya. Malah sekarang lagi floating loss katanya. Sakit hati melebihi cut loss di BBRI. Nah, dia ini di BBRI juga terpantau cut loss ya ternyata, dan sudah profit 18%. Ibaratnya teman-teman sudah profit nih, sudah pegang profit 18%, tapi karena tidak ada target untuk TP, maka teman-teman bingung kapan take profit, dan ada perasaan, ada harapan bahwa oh ini sahamnya bisa naik lagi. Padahal ketika turun ya guys ya, ketika sudah mulai turun seharusnya teman-teman sudah berpikir untuk take profit seperti itu. Daripada take profitnya atau daripada profitnya berubah menjadi floating loss, lebih baik teman-teman menyesal take profit daripada teman-teman menyesal cut loss seperti itu. Dan sampai ada yang ibaratnya menghitungkan gitu guys ya, karena kemarin ada yang FOMO beli saham games ini senilai 269 jutaan di harga 18.500 ya guys ya. Di harga 18.500 berarti berbeda nih dengan orang yang posting 24% ini. Nah, jadi dia beli di 18.562 ya dengan total atau nominal 269 jutaan, dan dihitungkan ya guys ya, total kerugiannya adalah 67.200.000-an dengan persentase return minus 24,9%-an seperti itu. Jadi hati-hati guys ya, ketika teman-teman FOMO hati-hati, dan ketika teman-teman melakukan trend following, teman-teman belajar dulu ya, coba cari di Google atau di YouTube gitu ya, bagaimana cara trend following yang benar, sehingga teman-teman dapat menyikapi setiap saham yang naik tinggi harus seperti apa, di mana kita set stop loss, di mana kita set take profitnya, seperti itu guys ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.